saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semakin malam semakin semangat sepertinya. Apalagi ditambah ada pisang di sini. Subhanallah. Mudah-mudahan yang mengeluarkan makanan-makanan ini besar kecilnya menjadi amal soleh bagi yang mengeluarkan. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama watawal ardu binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kesempatan kepada kita, yang sampai saat ini masih memberikan kesehatan kepada kita. Dan yang paling utama yang patut kita syukuri adalah nikmatnya taufik dan hidayah, nikmatnya iman dan Islam. Karena dengan taufik, hidayah dan nikmat iman Islam inilah kita bisa bergerak melangkahkan kaki kita ke rumahnya Bapak Renaldi ini dalam rangka menjalankan taklim rutin mingguan. Yang mudah-mudahan apa-apa yang kita jalankan dari mulai pertama sampai hingga saat ini menjadi saksi di akhirat kelak, Pak. Setiap huruf yang kita baca itu semuanya akan bersaksi, Pak. Kata Nabi, satu huruf itu mengandung satu kebaikan. Bayangkan tadi yang kita baca berapa huruf? Wah, kalau dihitung mungkin. Nah, mudah-mudahan itu menjadi kifarat dosa juga, Pak. Karena Allah, kata Nabi itu, kalau kita mendatangi satu majelis yang di dalam majelis itu disebut asma Allah, disebut kekasihnya itu Rasulullah SAW, maka langkah pertama dicatat kebaikan, kedua diampuni dosa, dan yang ketiga, ya, pokoknya kita niatkan saja untuk amal soleh kita di akhirat kelak. Salawat serta salam selalu terlimpah ke atas junjungan kita, yakni baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Sadaqallahu azim fa sadaqallahu nabiyul habibul karim. Jadi alhamdulillah, izinkan saya menyampaikan satu ayat Allah, satu firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam surat Al-Ankabut yang menyatakan salah satu keutamaan fadilah daripada salat yang diwajibkan atas setiap hamba Allah yang mukmin. Bahwasanya dalam mukadimah tadi saya sampaikan wa aqimis shalah. Perintahnya itu wa aqimis shalah. Jadi bahasa hakimi itu dirikan, bukan laksanakan, tapi dirikan.
Kalau bahasa pendidikan ini persiapannya mesti matang, ada pondasi kan. Kalau kita mendirikan bangunan saja nggak cukup kita tiba-tiba langsung dinding kan gitu ya, langsung kerja, mesti ada pondasinya. Nah, diajarkan dalam agama kita pondasi sebelum menjalankan sholat itu yaitu kalimat syahadat, yang seperti yang saya jelaskan di pertemuan yang sudah lalu, bahwa saya sampaikan bahwa bangunan Islam itu ditegakkan atas 5 tiang, yaitu bersyahadat. Kemarin saya sampaikan. Nah, sekarang yang kedua yaitu mendirikan sholat. Sholat yang 5 waktu. Karena salah satu, bahkan sholat itu amalan yang paling pertama dihisab, Pak. Kata Nabi, sholat itu ibarat kepala pada badan. Jadi istilah kata kalau kita nggak punya tangan, kita masih bisa hidup. Benar nggak, Pak? Ada nggak orang yang jalan tapi nggak punya tangan? Dia punya kepala lengkap kecuali nggak punya tangan. Dia masih bisa hidup tapi kurang sempurna. Begitu juga ada yang nggak punya kaki dan lain sebagainya, semua anggota tubuh yang kurang lengkap, tapi dia masih bisa hidup kalau ada kepalanya. Tapi kalau tidak ada kepala, maka disebutnya mungkin nggak hidup. Jadi saya agak belokan ya. Jadi di alam rahim yang saya pernah baca itu di kitab apa saya lupa. Jadi di alam rahim itu kita komplit, Pak, sebenarnya kalau itu. Jadi pas waktu kita di alam rahim, kita kan emang kita sifatnya itu berkeluh kesah, Pak. Dari rahim aja udah berkeluh kesah. Ya Allah, kenapa engkau ciptakan tangan ini? Kenapa engkau ciptakan kaki ini? Kenapa engkau ciptakan mulut? Kenapa kau ciptakan mulut, hidung, telinga, mata, semua dipertanyakan sama kita itu sebenarnya. Kalau kita ingat, cuma saya juga nggak ingat. Cuma itu dikatakan di dalam kitab, Pak. Cuma kitabnya saya lupa, kitab apa. Cuma saya pernah mengkaji. Jadi kita itu bertanya di alam rahim itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita bertanya seperti itu? Karena kita emang berkeluh kesah. Karena menurut kita pada waktu itu yang kita butuhkan untuk proses kehidupan kita itu yaitu cuma tali pusar, benar nggak, Pak? Kalau kita di alam rahim, kita makan lewat mana? Lewat tali pusar. Jadi emang dari rahim aja yang dipikirin perut, Pak. Jadi saya cuma butuh tali pusar untuk makan. Kenapa kau ciptakan mulut? Kenapa kau ciptakan tangan? Dan sebagainya dipertanyakan, Pak. Kenapa, dan kenapa? Nah, singkat cerita sampai istilahnya 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan lahir ke alam dunia. Nah, baru dia mulai tersadar tuh. Pas waktu berojol, nah, dia mulai mendengar tuh ada suara-suara bising. Makanya yang bagus ketika anak itu dilahirkan, maka bapaknya itu mengumandangkan kalimat azan. Jadi kalau kalimat azan yang pertama didengar, maka ketika ntar dia mulai agak gedean dikit, ketika mendengar asma Allah, dia sebenarnya memori di dalam otak kecilnya itu udah terekam bahwa Allahu Akbar. Nah, jadi ketika kita mendengar asma Allah, dia langsung nyaman di hati itu. Seperti contohnya gini, ini berkat saya, Pak, ada kopi ini, nggak nyaman didengarnya karena ada kesombongan di sini. Tapi kalau kita bilang ini semua dari Allah, kita bisa bernapas karena izin Allah dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita mendengar dari sesama itu nyaman didengarnya, karena emang itu yang harus didengar oleh kita semua. Nah, kemudian dia mulai beranjak dewasa, mulai bisa melihat, mulai bisa mengambil, makan dan sebagainya. Baru dia sadar, oh pantesan Allah menciptakan ini, menciptakan kaki, menciptakan tangan, ternyata ada fungsinya, Pak. Jadi ketika di alam rahim, dia bertanya fungsi-fungsi setiap anggota tubuhnya. Begitu pula ketika manusia ini lahir ke alam dunia, dia bertanya juga, kenapa kau perintahkan sholat ya? Kan sholat itu seolah-olah nggak produktif ya. Istilahnya, kita kan cuma yang penting bisa kerja, pinter, untuk bisa melangsungkan kehidupan, Pak. Benar nggak, Pak? Benar nggak, Pak? Jadi kita butuh makan nggak? Butuh pakaian, butuh. Sehingga kita berpikir yang kita butuhkan cuma duit. Benar nggak, Pak Sigit? Yang kita butuhkan cuma nasi, pakaian dan lain sebagainya. Kenapa Allah
memerintahkan menciptakan sholat, menciptakan puasa, sedekah dan lain sebagainya. Nah, terus berjalan dan lain sebagainya. Orang-orang yang menyadari menjalankan perintah-perintah Allah yang saya kemukakan kemarin itu, mendirikan sholat, membayar zakat, menunaikan haji dan lain sebagainya, sampai berpuasa di bulan Ramadan, semua itu diperintahkan Allah seolah-olah gak ada manfaatnya kalau secara kasat mata, ya kan? Kalau secara kasat mata kita udah kerja nih capek-capek seolah-olah, terus kita bayar zakat dibagi-bagiin. Kalau sifat umum manusia itu ada sifat kikir, sifat merasa dirinya itu berjuang. Benar nggak Pak? Kira-kira Pak Rido punya uang banyak itu kenapa bisa punya uang banyak? Contoh ini Pak. Atau Pak Renaldi atau siapapun yang punya uang banyak di sini. Mungkin sepintas kita berpikir, saya kerja dengan keringat saya. Benar nggak Pak? Saya berangkat dari pagi, pulang sore, banting tulang dan lain sebagainya. Saya dapat ini hasil jerih payah saya. Begitu kan? Kalau secara kasat mata. Tetapi kalau kita mau mengkaji secara mendalam, nah, kenapa kita harus bersyukur pada Allah? Karena ya Allah. Karena tidak mungkin kita bisa berangkat bekerja kalau Allah Subhanahu wa taala tidak gerakkan kaki kita. Contoh, bisa jadi misalnya Allah bikin kita sakit nih Pak. Jadi akhirnya kita nggak bisa berangkat kerja. Atau Allah bikin kita misalnya lupa nih, jadi pelupa. Padahal kita kerja itu bagian nyimpen file dan lain sebagainya gitu, harus lupa. Akhirnya apa? Nggak kepake kerja. Jadi dia bisa berprestasi di tempat kerja, dia bisa menghasilkan uang begitu banyak tuh karena atas pertolongan Allah. Mungkin dia diiringi doa dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau tidak diiringi doa akan timbul kesombongan karena dia ngerasa nggak meminta pertolongan Allah. Tapi ketika kita meminta pertolongan Allah, timbul ide, ilham dan sebagainya. Itu ilham itu datang dari mana? Benar nggak Pak? Misalnya Pak Renaldi lagi kerja nih, tiba-tiba ada ide dan sebagainya. Apakah karena kalau bahasa kita agama kita sebutnya ilham. Kalau misalnya Kalau ilham biasanya datang dari pasuk. Nah, tapi kalau bahasa kita disebutnya ide. Nah, ide itu disebutnya ilham Pak. Misalnya tiba-tiba, oh kayaknya bagusnya begini. Nah, itu sebenarnya Allah yang mengilhamkan. Nah, makanya kalau para syekh itu kalau musyawarah itu ada doanya, doa ilham. Nah, itu bisa sebenarnya di tempat kerja kita baca. Allahumma alimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Misal sampai lagi memimpin musyawarah nih, dalam hati aja belajar seperti itu, insya Allah ilham yang didapatkan itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mana tadi ya? Jadi pas begitu dia meninggal baru dia sadar tuh. Oh, dulu saya bertanya buat apa sholat ya. Pas waktu meninggal baru dia, oh pantasnya Allah perintahkan sholat. Kalau saya nggak sholat, saya nggak punya kepala di akhirat. Kalau saya nggak puasa, oh saya nggak punya tangan. Nah, kalau saya nggak bayar zakat, oh saya nggak punya ini, nggak punya itu. Kalau saya nggak bayar haji, dalam kategori kalau ternyata dia mampu bayar zakat, tapi dia nggak bayar zakat, nah itu sebenarnya pincang tanda akhirat itu. Beda halnya dengan kalau kita emang nggak mampu bayar zakat atau nggak mampu berangkat haji. Ada amalan yang bahkan setara dengan ibadah haji Pak. Ini sebenarnya kabar gembira buat kita yang emang belum dikaruniakan harta untuk bisa berangkat haji. Itu amalannya, bahkan kata Rasul itu tamah sempurna sampai 3 kali. Apa itu amalannya? Setelah habis subuh kita jangan pulang. Kita zikir sebanyak-banyaknya sampai keluar matahari. Disebutnya itu waktu fajri. Waktu fajri kita itikaf gitulah. Habis sholat subuh kita zikir, membaca sholawat, istighfar, apa dan sebagainya. Tapi nggak ada pada subuh. Kita zikir sebanyak-banyaknya di waktu pagi itu sampai terbit fajar. Itu setara dengan ibadah haji dan umroh, bahkan mabrur Pak. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya Pak. Nah, terus dalam mukadimah ini sebenarnya saya mau bahas sholat ini ya. Jadi sholat itu tadi wa aqimi sholat, perintah Allah itu, dan dirikanlah sholat. Nah, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau orang yang sholatnya tertibnya benar, caranya benar, dan niat
niat, cara serta tujuannya benar sesuai dengan yang disyariatkan Allah melalui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sholat ini akan membawa efek buat kehidupannya. Minimalnya tadi tatanha anil fahsya wal munkar, akan dicegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa itu keji dan mungkar? Pada awalnya pada diri kita, Pak. Kita itu kalau mau melaksanakan perbuatan keji seolah ada yang ngerem dalam diri kita. Itu secara diri kita. Atau kalau ada orang yang mau berbuat jahat ke kita, misalnya si Ucok misalnya, jangan Ucok jangan ngomong gitu. Maksudnya si Pedro misalnya. Apa Pedro ini? Pedro. Coba nih. Jadi si Anton lah. Misalnya si Anton punya niat jahat ke kita, misalnya. Bulan aja. Si Fulan ini mau niat jahat ke kita nih. Saya benci nih sama Pak Renaldi, saya benci sama Pak Rabi nih. Oke, ntar saya pulangnya mau saya cegat. Nah, kalau kita dilindungi Allah dengan melalui perantara sholat, orang yang punya rencana jahat ke kita, maka ketika ketemu dengan kita, jangankan memukul, Pak, tangan dia bergetar, Pak. Itu riwayatnya ada seperti itu. Memukul nih, gak bisa itu. Para wali itu seperti itu, kan. Jadi memukul itu seolah-olah berat tangannya. Bahkan ada timbul rasa takut ngelihat kita bergerak aja, gemetar. Dan lain sebagainya, itu dialami oleh seorang mukmin yang tertib dalam sholatnya. Pernah saya sampaikan tertib sholat terbagi menjadi 3. Ini minimal ini aja dulu, belum kepada masalah sholat khusyuk wal khudu. Baru minimal kita laksanakan 3 tertib ini selama 40 hari. Pernah saya sampaikan ketika santunan anak yatim itu, yang masyaallah ya arba'ina yauma fi jamaah yudrikut takbiratul ula kutiba lahu bara'atan minan nar wa bara'atun minan nifaq. Kita niatkan, Pak, mulai sekarang ya saya mau niatkan mulai hari ini, dari mulai subuh jangan sampai tertinggal sholat berjamaah. Tertib 3 tertib ini, tertib cara yakni berjamaah, tertib tempat yakni di masjid, dan tertib waktu yakni di awal waktu. Kita niatkan selama 40 hari dulu. Jalankan secara istiqomah, insya Allah efeknya ada, Pak. Nah, setelah kerasa tandanya saya pernah sampaikan ya waktu itu. Waktu itu ada yang hadir nih, Pak Arwin hadir nggak? Pak Arwin hadir nggak? Jadi tandanya apa coba kata saya waktu itu? Jadi kalau ini misalnya tuh berhasil, amalan ini berhasil, tandanya itu yaitu yang kedua. Jadi jaminan yang kedua, kan saya sampaikan man sholalillahi, barang siapa menjalankan sholat karena Allah lillahi arba'ina yauma fi selama 40 hari jamaah secara berjamaah yudrikut takbiratul ula, tanpa tertinggal takbir pertama bersama imam. Takbiratul ula itu takbir yang awal, bukan yang episode kedua maksudnya, tapi yang pertama. Takbiratul ula kutiba lahu, bahasanya kutiba itu diwajibkan. Kutiba lahu bara'atan, diwajibkan baginya, lahu itu laki-laki, berarti dikhususkan buat laki-laki sholat berjamaah di masjid. Kutiba lahu diwajibkan baginya bara'atan, 2 perkara, 2 jaminan. Bara'atum minan nar, dibebaskan dari dibebaskan dari api neraka, wa bara'atum minan nifaq, dan dibebaskan dari sifat nifaq. Jadi tandanya kalau berhasil itu sifat nifaq kita hilang. Misalnya kita, apa itu sifat nifaq? Nifaq itu orangnya. Kalau ininya disebutnya munafik. Jadi pada dasarnya setiap kita itu punya sifat munafik itu sebenarnya, Pak. Kadang kita suka berkhianat, benar nggak? Ada nggak di sini yang nggak pernah berkhianat seumur umur? Coba. Atau ada nggak di sini yang nggak pernah bohong lah? Atau di sini ada nggak yang istilah kata nggak pernah ingkar janji gitu seumur umur? Nah, itu pada proses pertama, pada proses awal itu pasti semua ngalamin, Pak. Bahkan ada yang gak ngerasa berdosa udah banyak berbohong, gak ngerasa berdosa udah banyak berkhianat ketika dipercaya, dan gak ngerasa berdosa udah banyak ingkar janji. Nah, jikalau kita mengamalkan sholat berjamaah ini selama 40 hari, seperti saya katakan di awal waktu, secara berjamaah yang di masjid, dan jangan sampai bolong. Kalau misalnya baru 2 hari atau 3 hari ternyata ketiduran nih, nggak diulang lagi 40 hari. Nah setelah itu misalnya istiqomah dan sebagainya, terkerasanya sifat nifak ini akan hilang. Kalau kita bohong tuh ada yang mengganjal. Nah kalau kita bohong tapi kita ngerasa tenang-tenang aja karena kayak nggak ngerasa berbohong gitu, nah itu harus diperbaiki sholatnya setelah 40 hari. Nah yang kedua berkhianat. Ketika kita dikasih kepercayaan nih, misalnya ada dikasih kepercayaan
di pabrik misalnya jadi perbendaharaan atau perbendaharaan di tempat kerja atau dimanapun, atau dipercaya jadi seorang pemimpin atau leader gitu ya. Nah, ternyata kan kita mungkin sama-sama tahu ya kalau jadi leader tugasnya apa. Nah, tapi kan kebanyakan kita itu sekarang banyak yang berkhianat, benar nggak Pak? Jadi memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi itu juga berkhianat. Nah, kalau kita tertib ini dijalankan selama 40 hari, insya Allah sifat-sifat seperti ini akan hilang dengan sendiri. Dalam hati kita ada ngerasa, ada yang kurang, bahkan tiba-tiba dikasih galau Pak kalau kita memiliki sifat ini. Nah, terus yang keempat, ketiga, ingkar janji. Nah, jadi tanda yang ketiga apabila kita berhasil melakukan amalan ini, yaitu sifat ingkar itu kita akan hilang. Kalau kita berjanji kepada orang, kita memprioritaskan janji kita, tidak mengentengkan janji. Seperti misalnya saya kemarin hari janji, Pak Re, saya janji nih, insya Allah besok saya akan hadir misalnya. Nah, tapi kalau misal dalam kita tidak ada rasa tanggung jawab untuk menghadiri apa yang disampaikan pada hari itu, undangan lah sebagainya, nah kita nggak ada niat untuk datang karena emang nggak ngerasa berjanji. Nah, tapi kalau ada dalam hati itu merasa ini janji nih, dia berusaha datang walaupun nawa taruhannya, kecuali kalau dia emang meninggal atau ada hal-hal yang emang tidak bisa ditunda, itu pun pasti kita berusaha menjelaskan tabayun, jadi menghargai gitu loh. Nah, jadi waqimi sholat inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, apabila ini benar dilaksanakan selama 40 hari, tarbiyah, disebut tarbiyah iman, tarbiyah amal selama 40 hari, maka insya Allah sholat ini akan mencegah perbuatan keji dan mungkar secara tertibnya ini. Nah, terus dalam mukadimah dan aqimus sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Jadi sholat ini disebutnya kata Allah itu zikir yang paling besar di antara zikir-zikir yang lain. Kan zikir banyak ya, ada subhanallah, ada alhamdulillah, lagi nonton TV lihat perempuan cantik subhanallah, tutup tapi sambil nunduk, yang subhanallah ditatap terus. Nah, kalau lihat istri kita beda, masya Allah, karena itu halal. Jadi satu, bukan pelanggaran, tapi kita kagum gitu ngelihat perempuan cantik, yaitu istri kita. Kalau melihat perempuan cantik yang bukan istri kita, subhanallah, karena itu sebuah pelanggaran. Nah, suci Allah dari sifat melanggar. Kalau kita masih sering melanggar, benar ya? Subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar, itu zikir juga. Astagfirullah, nonton TV, astagfirullah, isi Bang. Bahkan itu pembuka rezeki saya dengar ya. Soalnya kalau Bapak lagi diam ya coba ya. Misalnya ada yang punya hutang banyak, benar kan? Ada yang dililit masalah dan sebagainya. Istiqomahannya aja sambil diam, pegang tasnya, terus gitu. Kalau lagi nggak ngobrol, makanya sebenarnya kalau kita memahami sebenarnya malas ngobrol itu. Bagusnya mendingan banyak diam tapi dalam hati. Tapi kalau lagi ada orang mah dalam hati aja. Kalau lagi sendiri nonton TV, istiqomah seperti itu, merasakan beda. Apa yang akan dirasakan, ya ntar rasakan sendirilah. Ketenangan datang, terus kepercayaan orang di tempat kerja dan lain sebagainya. Melihat kita itu kayak ngelihat bapaknya, kalau itu kayak ngelihat anaknya, itu timbul rasa kasih sayang. Karena apa? Disucikan hati kita. Jadi nggak ada orang yang suci, tapi ada juga yang mensucikan diri. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung bagi orang-orang sungguh beruntung barang siapa yang mensucikan dirinya. Jadi bahasa qad itu mutlak. Jadi beruntung. Nah, salah satu untuk membersihkan diri itu, membersihkan hati, dengan istighfar. Astagfirullah. Nggak harus bikin dosa dulu Pak. Istighfar itu, kalau memang udah dibersihkan jiwa raga kita, hati kita, nah baru kebuka pintu rezeki. Diilhami untuk kita jadi bisa menyelesaikan segala macam persoalan. Terus ada kalau kita dagang dan sebagainya, tiba-tiba orang pengennya beli ke kita kan gitu ya, dan sebagainya. Jadi zikrullah ya akbar. Salat itu zikir yang paling besar, karena dalam salat itu ada salawat, ada istighfar, ada fatihah, ada apa lagi Pak? Pak, kalau salat itu banyak kan? Ada tahiyat, terus jadi di sana itu benar-benar banyak fadilah-fadilah yang tak luput daripada
yang kita butuhkan. Seperti dalam salat itu ada doa di antara dua sujud, Pak, yang ini benar-benar luar biasa efeknya. Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'fuan. Benar nggak? Pak, ada kan? Doa itu kan? Ada nggak? Nah, kalau kita baca doa itu lagi sholat seperti apa bacanya? Apakah dengan penuh kehusyuan? Apakah kita kan Robbi firli warhamni tapi pikirannya kemana-mana? Nah, kita harus pahami, Pak. Mungkin di sini mayoritas sudah pada paham kali ya tujuannya baca duduk di antara dua sujud itu udah paham semua, Pak ya? Ada nggak yang belum paham masalah itu? Jadi doa itu benar-benar luar biasa. Saya ulangi aja ya. Robbi firli, ya Tuhan. Robbi ini bahasanya luar biasa, Pak. Enggak Allahumma firli, beda. Kalau Robbi firli itu sebenarnya kita menyeru wahai yang menciptakanku, yang mengurus diriku, yang memusnahkanku. Wow. Jadi lebih luas maknanya. Robbi firli, ampuni aku. Warhamni, sayangi aku. Kalau orang udah disayang Allah, apapun yang terjadi pada dirinya, pasti Allah siapkan yang terbaik. Kadang-kadang rasa sayang Allah ke kita itu bukan nggak harus dengan kemudahan, Pak. Seperti kita dikasih sakit, dikasih turun jabatan, dikasih apa lagi, pokoknya malapetaka yang sebenarnya kalau Allah sayang kepada hamba ini justru malah dia itu bakal dilatih untuk bisa menyelesaikan masalah. Warhamni, terus wajburni, cukupi aku. Warfa'ni, angkat derajatku. Kalau orang diangkat derajatnya ditutup aja jalan berbuat maksiat itu. Kan orang tuh ada yang ditutup kesalahannya, ada yang ditutup jalan untuk berbuat kesalahannya. Mana yang lebih baik? Ditutup kesalahannya, apa ditutup jalan menuju kesalahan itu? Kita sama-sama tahu ditutup jalan untuk menuju kesalahan karena akan dihindarkan dari perbuatan dosa dan maksiat. Warhamni wajburni warfani warjukni. Nah, jadi sebenarnya ini kalau dibahas panjang, Pak, ini. Karena setiap doa itu tuh ada urutan-urutannya. Dari kalau kita udah mendapatkan ampunan Allah, Robbi firli warhamni akan disayang Allah, warhamni wajburni setelah disayang Allah akan dicukupi Allah, wajburni warfani akan ditingkatkan derajatnya, warfani Robbi firli warhamni wajburni warfani warjukni. Nah, baru diberikan keluasan rezeki. Jadi kalau kita misalnya masih sesat rezeki gitu ya, terlalu saya, masya Allah, jangan-jangan kita sebenarnya belum diampuni tadi. Robbi firli warhamni, belum disayang Allah, wajburni warfani warjukni wahdini. Nah, setelah kita rezeki dicukupi, punya berbagai karunia berbentuk rezeki itu wawasan, rezeki itu kesehatan, rezeki itu ilmu, rezeki itu harta. Nah, setelah itu dikasih oleh kita, maka kita akan diberikan wahdi, diberikan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Berikanlah aku petunjuk ini, wa'afini, apa wa'afini? Sehatkan, sehat yang memberi manfaat. Karena sehat itu ada yang orang sehat tapi gak bermanfaat, seperti sehat tapi maling, sehat tapi hubungin orang, pokoknya malah jadi maksiat sehat itu. Nah, tapi kalau wa'afini itu emang meminta kesehatan tapi yang manfaat. Wa'afini wa'fu anni. Nah, ini puncaknya segala kenikmatan, Pak. Kalau kita udah mendapatkan afunya Allah, maafnya Allah. Kalau tadi Robbi firli baru ditutup. Maksudnya berapa? Jadi kalau Robbi firli baru ditutup, tapi masih ada, Pak. Misalnya kita udah dapat ampunan nih, tapi misalnya belum dihapus. Nah, di akhirat masih bisa dibuka, masih kebuka. Jadi belum dapat maafnya Allah. Nah, tapi kalau udah masuk ke derajat wa'fu anni, ya ampun, maafkan aku, nah itu hilang. Saya dengar dari Habib. Jadi kalau kita dapat pemaafan Allah itu dosa-dosa yang kita lakukan, nah di akhirat itu kehapus. Nah, makanya kalau orang memahami doa ini sebenarnya kalau bisa mah dihayatin. Robbi firli, Allah ampuni aku. Robbi firli warhamni, sayangi aku. Wajburni, cukupi aku, lapangkan. Warfani, angkat
angkat derajatku, warfa'ni wahdini, tunjuki aku. Kalau orang udah diberikan petunjuk gak bakal bingung, Pak. Walaupun kita dalam susah, gak punya uang dan sebagainya, hati dibikin kalau saja. Benar nggak, Pak? Ada nggak? Pernah nggak kita, padahal tuh lagi banyak masalah nih, tempat kerja, istri, anak, ya banyak. Pernah nggak Pak Ridho? Pak Ridho anaknya di sini, Pak Ridho? Kamu sini ya? Oh, benar nggak? itu tapi kalau bapaknya ikutin nah, bapaknya. sebenarnya justru harus bersyukur Pak, kalau punya anak bandel ada kabar gembiranya sebenarnya. Jadi kalau kita punya anak nurut itu kebaikannya buat anaknya. Tapi kalau punya anak yang bandel sebenarnya kebaikan buat diri kita. Kenapa? Karena tugas kita itu bukan memperbaiki anak, tapi memperbaiki diri. Nah kalau kita dikarunia anak yang bandel itu tandanya Allah hendak mendidik kesabaran kita. Benar nggak Pak? Kalau anaknya nurut kira-kira kita sabar nggak? Enak malah. Malah kadang-kadang kita malah, nah sholat, kita malah nggak sholat. Ya nggak? Tapi kalau misalnya kalau anaknya bener, nah sholat, kata anaknya bapak nggak sholat, gitu. Akhirnya kita malah ngomelin sama anaknya. Harusnya kita kalau digituin seneng, oh berarti Allah ini ngajarin kita lewat anak kita. Atau disuruh apa susah dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi bukan berarti kalau punya anak nurut jelek. Bisa jadi emang orang tuanya udah bisa ngasih contoh yang baik, benar nggak Pak? Nah, ada juga orang tua yang ayo nak sholat bareng-bareng sama bapaknya, ayo ngaji bareng-bareng sama bapaknya, itu luar biasa. Itu yang lebih luar biasa lagi. Terus lagi kenapa? Jadi intinya kalau ke tingkatan tadi wa'fani mendapat kemaafan Allah di akhirat itu seperti orang berjalan di padang pasir ketiup angin tanpa jejak. Jadi ayo kita, salah satunya kita berusaha khusus selain dari Al-Fatihah, kita usulkan dari doa apa dua di antara sujud itu atau pikir rasakan satu hari. Apalagi kalau semuanya dari Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Maha Suci Tuhan Rabbiyal Azim, lagi Maha Agung wa bihamdi, dan segala puji baginya. Pikiran kita tuh benar-benar mensucikan Allah, subhanallah wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Nah, terus Subhana Rabbiyal A'la. Kita Maha Suci Tuhan lagi Maha Tinggi, kita merendahkan diri kita tuh. Jadi kita sujud itu kita menganggap diri kita tunduk. Waktu itu tuh kepala kita kalau istilah kata mau dipancung pun kan, kalau lagi sujud itu seolah-olah kita merendahkan benar-benar. Jadi dalam keadaan kita sujud mengakui Allah yang tinggi, walaupun saya seorang gubernur atau saya seorang direktur, walaupun saya seorang apa yang dihormati di warga, misalnya walaupun saya seorang yang banyak duit, yang banyak ilmu, yang banyak apalagi punya jabatan dan lain sebagainya, tapi di hadapan Allah saya itu sujud itu seperti itu pikiran kita itu. Jadi benar-benar meninggikan Allah. Nah itu yang lama kalau bisa sujud itu yang betah, karena ketika kita itu kan salat bawa dosa-dosa gitu. Kalau kita misalnya ruku, dosa kita pada berguguran tuh turun. Nah, apalagi sujud. Jadi kalau rukunya sujud cepet gitu kan dosanya dikit itu turunnya. Tapi kalau dinikmati sujud itu, insya Allah kadang-kadang orang lagi sakit nih, wah yang khusyuk. Kadang-kadang memang ada yang nempel ya sulit pada kabur Pak. Kadang-kadang dosa-dosa kita berguguran lagi sholat itu. Ada dalilnya. Bahkan sholat ini ya seperti kita misalnya baik ini ya. Sholat 5 waktu itu bagaikan sungai yang mengalir di depan rumah salah seorang di antara kalian, dan dia mandi di dalamnya sebanyak 5 kali sehari. Kira-kira kalau kita mandi 5 kali sehari, apakah akan tersisa kotoran di tubuhnya? Maka para sahabat menjawab, tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di tubuhnya. Ini sebenarnya tamsilan saja Pak. Kalau kita benar mandi 5 kali sehari, masuk angin. Tapi maksudnya kalau kita rajin membersihkan diri kan, tapi kalau kita bayangin 5 hari nggak mandi, ibarat sholatnya 5 hari sekali gitu. Sama 5 kali sehari sama 5 hari sekali. Kalau sholatnya belang-belang, kadang-kadang nggak sholat, nah kita kan setiap hari pasti Pak mungkin nggak sengaja lihat perempuan yang bukan muhrim, kadang-kadang kita nggak sengaja mungkin bohong,
Kadang-kadang yang penting bukan dosa yang tidak terampuni ya, musyrik apa dosa yang benar-benar besar. Dosa-dosa kecil itu justru sarana pengampunannya dengan sholat dalam 5 waktu itu. Jadi ibarat meja nih, kalau dibersihinnya 5 kali sehari, dibersih terus Pak, benar nggak Pak? Jadi meja nggak diapa-apain nih, kotor nggak Pak? Padahal nggak diapa-apain nih, diemin aja, pasti mati. Begitu juga hati kita. Kita nggak ngapa-ngapain nih, nggak zikir, nggak sholat, nggak ibadah, tapi sehari-hari kita nggak sengaja kadang ngomongin orang, kotor. Kadang-kadang nggak sengaja kita bohongin istri, kotor. Nah, gimana nggak Pak? Kadang-kadang nggak sengaja kita nipu bawahan, ya, kalau punya bawahan. Kadang-kadang bohongin pimpinan, itu salah gitu. Nah, sarana kita tuh bersyukur punya sarana pembersih dosa dari Rasulullah, dari Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah, bahkan langsung Pak. Perintah-perintah lain tidak Rasulullah dimirajkan, betul Pak? Tapi khusus perintah sholat Rasul langsung diangkat ke Sidratul Muntaha untuk menerima sholat, karena betapa sholat itu benar-benar luar biasa. Jadi kita itu punya sholat Pak, walaupun kita rajin bikin dosa, kalau kita istilahnya sholatnya tertibnya benar, lambat laun sholat ini akan mengikis, bahkan mencegah perbuatan keji dan mungkar seperti yang saya sampaikan di depan. Nah, terus dalam mukadimah saya sampaikan juga as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Waman akomaha, barang siapa mendirikan sholat, mendirikannya sungguh ia telah mendirikan agama. Waman tarokaha fakod hadamari, dan barang siapa meninggalkannya maka ia menentukan agama. Maksudnya secara infiradi, secara pribadi, kalau orang masih mendirikan sholat, sekacau apapun kehidupannya pasti Allah bukti. Tapi walaupun mungkin awalnya dia rajin sholat, terus lama-lama dia meninggalkan sholat, pasti akan hancur Bang. Minimal dia akan binasa, diberikan galau lah, sering masalah dapat, terus langsung kepikiran, bahkan gak menutup kemungkinan bisa stres Bang. Ada gak Pak orang yang stres dengan masalah? Banyak Pak. Nah kalau kita insya Allah kalau istiqomah dalam melaksanakan sholat, mengkaji ilmunya, biar sholat kita diterima seperti apa sih, biar sholat kita itu membawa efek dalam kehidupan sehari-hari kita, efek dalam pekerjaan kita, efek. Nah efek di sini bukan berarti harus kaya, tapi Allah berikan sakinah. Nah kalau sakinah itu gak cukup sakinah Pak. Kalau kita berpendidikan, kan kita di sekolah ini ya, ada yang jurusan dokteran dan lain sebagainya, walaupun ilmunya dokternya udah sarjana, kalau hatinya nggak tenang, kadang-kadang blank ilmu itu, benar nggak Pak? Tapi kalau hatinya tenang, cerdas nih, bahkan bisa menemukan ilmu-ilmu baru ketika kerja itu. Nah itu fungsinya hati dibikin tenang gitu. Jadi makanya doa juga, Robbi sholli sodri, ya Allah lapangkan hatiku, wa yassir li, mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan hilangkanlah kekakuan lidahku yang kamu berkata misalnya yang kamu, agar mereka mengerti apa yang aku katakan, karena segala sesuatu harus dikurangi dimulai dengan omongan, pembicaraan. Walaupun kita punya ide secemerlang apapun, kalau tidak disampaikan tidak akan manfaat, benar nggak Pak? Jadi intinya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya ayo kita perbaiki kualitas sholat kita, agar sholat kita itu memberikan efek, minimal bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan syukur-syukur bisa mendatangkan pertolongan Allah, karena tingkat tertinggi daripada amalan sholat ini bisa mendatangkan nusratullah. Bahkan para waliullah itu kalau ada kesulitan dia mendirikan sholat, lagi pusing sholat 2 rakaat dan langsung dapat pertolongan. Anaknya sakit, sholat 2 rakaat, minta ke Allah, tiupin ke air, minumin, sembuh Wah. Seperti itu. Kita sakit, pinggang dan sebagainya, sholat 2 rakaat, mau baca sholawat apa, baca apa, nah tiupin ke air, diminumin, bau samping, sembuh Wah. Itu bisa, semua orang bisa seperti itu, karena kebanyakan kita itu malah males, pengennya langsung aja dalam aja ke kiai, kalau mau belajar di sana. Itu lebih bagusnya mending kita belajar sendiri dengan bergantung ke kiai, benar nggak masih gitu? Nah, yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah datangnya dari kebodohan saya dalam menyampaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahan saya dan mengampuni seluruh bapak-bapak yang hadir di sini. Barakallahu fiikum wa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ada yang mau nambahin sedikit?
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin fi sabilillahi ajma'in. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Khususan minal muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha. Khususan minal muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat fi hadhil baladi Indonesia summa ila jamil minal muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat Griya Bintang Karsari summa ila jami minal muslimin wal muslimat fi hadhil majlisi Nurul Huda. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rabbana taqabbal minna wa qiyamana wa qu'udana wa sujudana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa lisanan zakiran wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa haylana min amrina rusada. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qaul